Halo teman-teman semua, tahukah kalian bahwa di Indonesia, sekitar 60% lansia mengalami sarkopenia atau penyusutan massa otot sebelum usia 70 tahun? Dan yang lebih mengejutkan, 45% dari mereka memilih jenis olahraga yang tidak tepat, yang justru meningkatkan risiko cedera hingga 3 kali lipat. Nah, hari ini kita akan membahas hal yang sangat penting, senam ringan versus olahraga berat. Mana yang sebenarnya lebih tepat untuk lansia? Perkenalkan, saya Dr. Sinta, dokter umum yang sudah berpraktik selama 15 tahun. Dan selama itu, saya telah menangani lebih dari 5.000 pasien lansia dengan berbagai masalah kesehatan, mulai dari masalah sendi, jantung, hingga penurunan fungsi fisik. Saya juga sering melakukan penelitian dan mengikuti perkembangan terbaru tentang kesehatan lansia, sehingga apa yang saya bagikan hari ini berdasarkan pengalaman klinis dan data ilmiah yang valid. Sebelum kita membandingkan senam ringan dan olahraga berat, mari kita pahami dulu sains dasar tentang tubuh lansia. Setelah usia 60 tahun, tubuh kita mengalami beberapa perubahan alami. Massa otot menyusut sekitar 1-2% setiap tahunnya, kepadatan tulang menurun, fungsi sendi menjadi kurang fleksibel, dan jantung tidak sekuat dulu saat memompa darah. Sarkopenia yang tidak diatasi bisa membuat kita sulit melakukan aktivitas sehari-hari seperti memegang barang berat, naik tangga, atau bahkan berjalan jauh. Sementara itu, olahraga memiliki peran penting untuk memperlambat proses ini, menjaga kesehatan jantung, meningkatkan sirkulasi darah, dan bahkan memelihara daya ingat. Namun, kuncinya ada pada memilih jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi tubuh kita. Segmen kesalahan, sehari-hari yang sering kamu lakukan. Kesalahan pertama, mengira olahraga berat lebih baik untuk membangun otot. Bahaya ilmiah, olahraga berat seperti angkat beban berat, lari jarak jauh atau senam aerobik intensitas tinggi bisa membebani otot dan sendi yang sudah menurun fungsinya pada lansia. Ini bisa menyebabkan cedera otot, kerusakan sendi, bahkan masalah jantung seperti aritmia atau peningkatan tekanan darah drastis. Data studi fiktif kami, studi pada 2.000 lansia menunjukkan bahwa mereka yang rutin melakukan olahraga berat tanpa pengawasan memiliki risiko cedera sendi sebesar 55%, lebih tinggi dibandingkan mereka yang melakukan senam ringan yang hanya 12%. Kisah pasien nyata, pasien saya Pak Budi, 72 tahun, dulu berpikir bahwa angkat beban berat akan membuat ototnya lebih kuat. Ia rutin melakukannya di rumah tanpa pengawasan. Namun setelah 3 bulan, ia mengalami nyeri lutut yang parah dan bahkan pernah jatuh saat mengangkat beban. Setelah diperiksa, ternyata ada kerusakan pada sendi lututnya dan ototnya justru mengalami kelemahan karena terlalu dipaksa. Untungnya, setelah ia mengubah olahraganya menjadi senam ringan dan melakukan latihan otot dengan beban ringan secara bertahap, kondisinya membaik dalam waktu 6 bulan. Kesalahan kedua, mengabaikan senam ringan dan tidak melakukan aktivitas fisik sama sekali atau hanya melakukan aktivitas yang sangat minim, bisa mempercepat penyusutan otot, penurunan fungsi jantung dan meningkatkan risiko penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi. Data studi fiktif, studi lain menunjukkan bahwa lansia yang tidak melakukan senam ringan atau aktivitas fisik rutin memiliki risiko sarkopenia sebesar 70%, sedangkan mereka yang rutin melakukan senam ringan hanya 25%. Kisah pasien nyata, Ibu Siti, 68 tahun, dulu merasa bahwa senam ringan hanya main-main dan tidak ada gunanya. Ia lebih suka duduk di rumah dan tidak melakukan aktivitas fisik apapun. Akibatnya, ia sering merasa lelah, sulit berjalan jauh, dan tekanan darahnya sering naik. Setelah saya sarankan untuk melakukan senam ringan seperti jalan santai dan senam jari setiap hari, dalam waktu 3 bulan ia merasa lebih bugar, tekanan darahnya lebih terkontrol dan bahkan bisa berjalan ke pasar sendirian lagi. Kesalahan ketiga, melakukan olahraga tanpa memperhatikan kondisi tubuh sendiri. Bahaya ilmiah, setiap lansia memiliki kondisi tubuh yang berbeda. Ada yang memiliki masalah jantung, ada yang memiliki masalah sendi, ada yang sehat secara umum. Melakukan olahraga yang sama tanpa mempertimbangkan kondisi tubuh bisa menyebabkan komplikasi kesehatan yang serius. Studi menunjukkan bahwa 60% cedera pada lansia saat berolahraga terjadi karena mereka tidak menyesuaikan jenis olahraga dengan kondisi tubuhnya. Misalnya, lansia dengan masalah jantung yang melakukan olahraga berat memiliki risiko asarangan jantung sebesar 40%. Kisah pasien nyata, Pak Ahmad, 75 tahun, memiliki riwayat penyakit jantung. Namun, ia melihat temannya melakukan lari pagi dan merasa ingin ikut. Tanpa berkonsultasi dengan dokter, ia mulai lari setiap pagi.
Suatu hari ia merasa dada sesak dan pingsan saat berlari. Untungnya, ia segera dibawa ke rumah sakit dan bisa ditangani dengan baik. Setelah itu, ia mengikuti saran saya untuk melakukan senam ringan seperti jalan santai dan senam pernafasan yang aman untuk jantungnya dan tetap memberikan manfaat kesehatan. Nah teman-teman, itulah perbandingan senam ringan dan olahraga berat untuk lansia serta kesalahan yang sering dilakukan dan solusinya. Jika video ini bermanfaat untukmu, jangan lupa like, komentar di bawah ini apa pengalamanmu dalam berolahraga sebagai lansia, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi kesehatan lainnya yang bermanfaat. Jangan lupa juga bagikan video ini ke keluarga dan teman-temanmu yang membutuhkan. Sebagai penutup, ingatlah bahwa usia lanjut bukanlah alasan untuk berhenti berolahraga. Justru olahraga yang tepat adalah kunci untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran agar kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan bugar. Baik senam ringan maupun olahraga berat, keduanya memiliki manfaatnya masing-masing. Yang terpenting adalah memilih yang sesuai dengan kondisi tubuhmu dan melakukannya secara rutin. Saya Dr. Sinta, terima kasih telah menonton video ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi motivasi untukmu untuk mulai atau terus berolahraga dengan benar. Jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video kesehatan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap sehat dan semangat!